Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu yang datang ke Hambalang siapa? Anak buahmu ya? Dari Alfa sama dari Gesit aku ingat, sama dari Land. Saya mau lihat Anda punya production line. Bener nggak? Ya kan? Atau jangan-jangan perusahaan dari mana you tempel aja merekmu. Nah, ini banyak budaya semacam ini, ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tergiur dan tergoda, tapi nggak apa-apa. Sebagai awal boleh. Awal kita boleh. Lama-lama kita harus pandai, ya. Jadi kita waspada. Tapi hari ini kita lihat ada tekad, ada niat. Saya kira ini yang kita hargai, ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif itu keberanian. Karena inisiatif mengandung risiko. Segala yang kau keluarkan berapa tahun yang lalu bisa gagal. Ini pun hari ini ada risiko. Hari ini saya mengajak kalian Indonesia Incorporated. Kita harus jadi satu. Yang kuat, yang menengah, yang kuat, yang menengah, yang agak menengah, dan yang lemah harus bersatu. Sampai hari ini saya mengatakan, sesungguhnya ya, Saudara Arsyad, Saudara Wisnu, Indika, saudara masih risiko. Saudara menghadapi saingan luar biasa dari negara-negara hebat. Jepang, Korea, Tiongkok. And yet, kalian masih berani. Saudara-saudara sekalian. Makanya saya itu pernah jadi tentara. Habis itu saya pensiunnya ya pensiun tentara agak kurang lah ya. Tapi pengabdian. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Benar? Mudah-mudahan. Saya sempat mengalami menjadi pengusaha. Makanya saya benar-benar memahami bahwa menjadi pengusaha, menjadi wira swasta itu sifatnya itu sama hampir dengan tentara. Makanya seorang entrepreneur dia pakai kata-kata wira swasta. Karena dia bertempur. Dan dia pakai ilmu perang juga. Ada intelnya, ya kan? Litbang itu intel. Habis itu dia ada logistiknya, hitungan, dan semuanya dihitung. Jadi mereka ini masih risiko, ya kan? Masih risiko, tapi ada keberanian. Karena itu saya begitu lihat, dan saya melihat bahwa ini kepentingan nasional. Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar. Terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban. Kita nggak ada kepentingan. Ada pertikaian di mana, ada perang dagang di mana, kita kena. Ya. Kita selalu dihantui, tidak bisa. Ternyata kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara,
salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini. Ya. Jadi saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman. Kita akan lebih sejahtera. Kita mengirim uang US dollar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang 30 miliar US dollar. Antara 28 sampai 30 miliar dolar, benar Menteri SDM. Tiap tahun 30 miliar dolar. Kita bertekad ini kita kurangi. Dengan solar sekarang B50 kita sudah mengurangi, bahkan harusnya kita tidak import lagi diesel dari luar. Tapi masih tergantung beberapa energi dari luar. Kita akan segera ganti LPG menjadi CNG. Dan kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Dan ini harus kita laksanakan dalam 4 tahun. Tapi tahun ini saja target kita adalah 30 gigawatt. Tahun ini saja. PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan. Dan sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak. Dari minggu ke minggu, para ilmuwan kita, para peneliti kita menemukan hasil-hasil luar biasa. Cadangan hidrogen alam sangat besar. Cadangan-cadangan lain, saudara-saudara, kita butuh, saya kira, tidak terlalu lama, 3, 4, 5 tahun, kita akan bangkit benar-benar. Sekarang kita sudah mulai bangkit. Hari ini, launching, hari ini saya telah tantangani, karena hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20.000 motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200.000, saya datang lagi. Dua juta, saya datang lagi. Jadi saudara-saudara, selamat. Dan untuk yang lain, Danantara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya. Tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya you akan juga suka di ujungnya. Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai
70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan? Kalau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Baik, saudara-saudara, saya kira intinya sudah saya sampaikan. Kita bangga hari ini, ya, dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi. Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang sedang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah tidak jauh dari sini. Perjalanan ke Purwakarta, ya, ke Subang, di kilometer 84, ya. Ada kompleks besar kita lagi bangun, ya, mobil listrik Indonesia yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara sekalian. Tadi juga saya lihat ada Pak Fuad Bawazir, ya, terima kasih hadir, ya. Pak Ma'ruf dari Main ID, Direktur Utama. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kerjasama ini. Semangat terus. Berinisiatif terus. Mereka yang berinisiatif itu adalah mereka-mereka yang berani. Berani menghadapi risiko. Tapi tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ya. Di tentara ada moto, siapa berani menang. Tidak mungkin menang, kita duduk, nunggu kemenangan datang. Kemenangan tidak akan datang. Kemenangan harus kita perjuangkan. Harus kita rebut, saudara sekalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, CEO Danantara Indonesia, Komisaris PT Indika Energy. Perwakilan Indika mana? Wisnu. Ada Happy. Pak Habsoro. Mana Agus? Agus. Kok ngumpet di belakang kok Agus? Hah? Ayo sama-sama di sini ya semuanya. Ayo. Apa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung.
Dengan ini motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu. Inilah dia motor listrik nasional, sebuah langkah baru bagi mobilitas Indonesia. Demikianlah rangkaian acara peluncuran motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukung. Hemat bagi rakyat, tumbuh bagi ekonomi, berdaulat bagi negara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir serta meluncurkan motor listrik nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.